Karena kita lihat Pak, bahwa kita percaya dan optimis bahwa keadaan sekarang jauh lebih baik daripada keadaan-keadaan sebelumnya. Tapi pengangguran memang masih ada di kisaran 4,85%. Dan 17%-nya itu datang dari usia muda, 16 sampai 24 tahun. Lalu, terima kasih Pak. Ya. Saya ingin menyapa juga tentu teman-teman dari Kadin daerah, sekali lagi boleh ya berdiri. Jadi 38 provinsi, Bapak, Ibu-ibu. Mereka adalah ketua umum Kadin provinsi yang tentunya menaungi Kadin kabupaten kota. Silakan duduk. Dan tentu selain daripada sayap kanan yaitu provinsi, sayap kirinya adalah pemimpin asosiasi. Banyak sekali pemimpin asosiasi di sini. Mohon berdiri pemimpin asosiasi dan himpunan. Ya, terima kasih kehadirannya. Dan tentunya saya juga mengucapkan selamat datang kepada anggota Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan tentunya seluruh pengurus Kadin Indonesia. Di sini banyak muka-muka yang luar biasa. Ada ambasador, tadi saya lihat ambasador Pak Tantowi, ambasador Pak Sulis, tadi di mana Pak Sulis? Ada ambasador Pak Dino, Pak Tijalal juga banyak. Ada juga mantan menteri, tadi saya lihat ada Pak Tiko yang juga merupakan anggota kami. Lalu juga kita lihat Pak Pahala ya juga ada di sini, dan tentu senior-senior di sini ada Bu Tince, Pak Andi Rukman, Ibu Putri, dan masih banyak lagi yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini kita berkumpul agenda tahunan Rapimnas Kadin. Tadi Pak Ketua MPR menanyakan apa ini temanya dan apa maksud tujuan kali ini. Tujuannya adalah satu Pak, gimana Kadin ini bisa memberikan gambaran bahwa dunia usaha itu solid Pak. Dan juga siap bekerja bersama pemerintah. Karena dua esensi Kadin adalah naungan dunia usaha, termasuk BUMN, koperasi dan UMKM, tapi juga mitra strategis pemerintah. Dan ini berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 82 Pak. Jadi kita ingin menyebar optimisme. Optimisme apa? Optimisme di tengah tantangan yang begitu banyak, baik global maupun domestik, untuk bergotong royong memperluas lapangan kerja. Jadi fokus kita gimana kita bisa memperluas lapangan kerja, karena ujungnya itulah yang bisa meningkatkan tentunya perekonomian ke 5%, 6%, 7%, dan 8%. Dan tentu apapun yang dilakukan ini untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, tapi juga dengan cara yang mandiri. Kita ingin berdiri di atas kaki sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, buat teman-teman yang menjadi anggota Kadin, kita mesti berbangga karena kita mempunyai kesempatan untuk berkontribusi sangat besar dan sangat dibutuhkan pada saat ini. Dalam teori ekonomi, PDB ya kurang lebih terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah konsumsi domestik, kedua belanja pemerintah, ketiga investasi, keempat perdagangan. Konsumsi domestik itu 57%. Teman-teman di daerah tentunya melihat sendiri keadaan konsumsi domestik kita seperti apa. Investasi itu sekitar 28%. Jadi dua hal ini saja sudah 85%. Ya, ini ada di pundak kita semua. Nah, bagaimana kita menggerakkan bersama pemerintah, inilah esensi daripada hari ini. Tentu 15% terakhir, baik dari sisi belanja modal pemerintah maupun juga perdagangan sangat penting. Karena ini yang pertama kali untuk jump start atau memulai mesinnya berjalan. Sehingga tidak salah kalau logo Kadin ini kudanya ada 2. Kuda pertama tentunya pemerintah dengan kebijakannya. Kuda kedua adalah dunia usaha. Tepuk tangan dong buat kita semua. Semangat.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tugas Kadin juga di sini ada Ketua MPR, Wakil Ketua MPR, dan Ibu Deputi Senior Bank Indonesia adalah memastikan turunan dari kebijakan di atas itu sampai ke daerah. Kami melihat tadi dari tarian-tarian Indonesia ini luar biasa besarnya, apalagi kalau kami keliling daerah. Kami bisa melihat sendiri apa yang dibicarakan di atas, sebagian sudah sampai ke lapangan, tapi sebagian mungkin perlu sosialisasi dan juga untuk melibatkan mereka lebih lanjut. Saya akan beri beberapa contoh. Nomor satu, kita bicara MBG, Pak. MBG ini menurut saya program yang bagus dan sukses. Nah, kenapa, Pak? Terlepas dari berbagai macam pemberitaan kiri kanan, kita Kadin menjadi bagian membuat 1.000 dapur dari 30.000 dapur atau SPPG biasa dikatakan. Di sini hari ini sudah sekitar 500 kita buat. 500 itu kira-kira misalnya 1,5 miliar per dapur, itu 750 miliar rupiah kocek daripada teman-teman yang ada di sini tanpa perbankan, Pak. Sudah keluar, Pak, karena kepercayaan kepada pemerintah. Dan sampai sekarang ini pembayaran cukup lancar, menandakan bahwa itu kepercayaan. Dan juga setiap dapur itu ada 50 yang bekerja, artinya 50 dikalikan 500 itu 25.000. Ya, sudah, dan kita cukup bangga dengan itu. Nah, ini tentu belum lagi nanti turunannya. Teman-teman ada di suatu provinsi mengatakan, Pak, kita juga mau dong fokus di ayam petelur. Kenapa? Mosok kita dapatnya dari provinsi lain. Apalagi nanti kalau ada apa-apa, namanya juga tinggal di Indonesia, seperti bencana, kita juga mesti kuat. Lalu ada juga hilirisasi daripada pertanian yang selama ini jarang disentuh, semua berlomba-lomba, Pak, untuk komoditas-komoditas yang sangat dibutuhkan, yang muaranya mulai dari MBG. Jadi ini contoh yang saya lihat sudah terlihat baik. Yang kedua, contoh yang tentu kita melihat butuh perhatian lebih, yaitu bagaimana likuiditas yang sudah dengan baik diberikan lebih kepada Himbara, misalnya 200 triliun dari Kementerian Keuangan, nanti Pak Menkyu akan hadir, ini juga bisa terasa sampai ke daerah. Karena mereka lah mesin-mesin yang membuat pergerakan ekonomi. Nah, ini tadi bicara-bicara kita lihat keadaan kita sedikit beda dengan keadaan waktu krisis sebelum Covid, 97, 98, 2008, di mana sebelum Covid yang bisa dibilang lancar di kredit adalah UMKM dan juga mikro. Sedangkan untuk yang swasta besar kadang-kadang lebih tinggi NPL-nya. Tapi sekarang terbalik. Jadi yang justru sekarang sedikit kurang lancar adalah UMKM dan mikro. Nah, ini yang mesti kita pikirkan baik-baik karena mereka adalah 90% dari tenaga kerja dan juga banyak ada di daerah. Kita pengen Indonesia yang stabil, kita pengen Indonesia yang aman, sehingga ini benar-benar sangat kita seriusin di dalam Rapimnas ini. Tentu kami mengapresiasi, Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa kita ini salah satu dari 3 terbesar di G20 dengan pertumbuhan 5%, 5,04%. Tentu banyak yang mengatakan, wah 5 bagaimana bisa jadi 8? Tapi tentu semua ini mesti bertahap. Dan infrastruktur daripada keuangan sedang dibenahi. Tapi di dalam report Bank Dunia dikatakan bahwa 5,04% dan Indonesia itu adalah bright spot di dalam dunia punya pertumbuhan. Lalu juga kita punya inflasi pada Oktober 2025 berada di level 2,86%. Jadi saya rasa itu membuat tentu kestabilan. Dan neraca perdagangan juga di kuartal 3 saja sudah 4,34 miliar. Yang artinya
kalau dikalikan 4 adalah 16 miliar dolar lebih, artinya setiap bulan lebih dari 1 miliar dolar surplus. Dan juga investasi sudah hampir 500 triliun hanya di kuartal ketiga. Jadi angka-angka makro sudah terlihat arahnya ke jalan yang benar. Nah sekarang bagaimana di Kadin fokusnya ke mikroekonomi. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, beberapa hal yang Kadin soroti dan mudah-mudahan bisa mendapat arahan dari Ketua MPR dan juga masukan dari Bank Indonesia dan nanti para menteri yang hadir, dan kami mendapat kabar bahwa pimpinan tertinggi Pak Presiden menginginkan rekomendasinya ini konkret, bottom up, sehingga bisa dilaksanakan bersama pemerintah. Jadi kita Pak mulai dengan Rakornas 12 bidang di Kadin. Nah, tolong Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin berdiri. Silakan. Sini ada Pak Franky, Pak Jayabaya, Pak James berdiri. Ini adalah Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin yang telah membuat Rakornas bidang masing-masing. Lalu yang kedua Pak, silakan duduk, Rapimprov di 38 provinsi dan juga Musprov telah dilaksanakan. Jadi benar-benar kita mengerti keadaan teman-teman di daerah. Tapi juga teman-teman asosiasi, Jumat lalu kita kumpulkan 200-300 asosiasi untuk kita mengerti substansinya karena mereka punya banyak data yang menarik. Baru hari ini kita Rapimnas berdiskusi bersama pimpinan-pimpinan pemerintahan dan parlemen. Nah, karena kita lihat Pak, bahwa kita percaya dan optimis bahwa keadaan sekarang jauh lebih baik daripada keadaan-keadaan sebelumnya. Tapi pengangguran memang masih ada di kisaran 4,85%. Dan 17%-nya itu datang dari usia muda, 16-24 tahun. Lalu rasio ICOR itu untuk menandakan berapa efisien kita dalam setiap dolar yang dikeluarkan, itu masih tinggi di level 6,3, lebih tinggi dari Vietnam 4,6, Thailand 4,4 dan Malaysia. Jadi memang di regulasi ini sama-sama Kadin kita akan coba gerakkan supaya bisa sampai pesan kami. Dan juga 69% dari tenaga kerja kita masih berada di sektor berproduktivitas rendah. Bahkan banyak juga sektor informal. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan good is not good enough. Jadi kita mesti kerja lebih keras untuk menghasilkan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden, mencapai 6, 7, 8%. Tapi bukan hanya mencapai, tapi pemerataan juga terjadi, kesejahteraan terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa pada saat ini banyak sekali teman-teman di Kadin yang ingin berpartisipasi pada program-program pemerintah yang tentunya mencapai daerah. Jadi tadi bicara mengenai MBG, tapi kita juga bicara mengenai Koperasi Desa Merah Putih, lalu juga Rumah Garuda, dan tentunya juga pusat kesehatan. Nah, hal-hal ini saya rasa sangat penting dan teman-teman daerah ingin dilebatkan. Banyak juga nanti kita akan sampaikan tentunya kepada Menteri Investasi dan juga CEO Danantara, teman-teman Kadin yang ingin ikut terlibat dalam pembangunan sehingga juga bisa bermitra dengan teman-teman BUMN dan juga BUMD. Ya. Karena mereka intinya adalah orang-orang yang sudah terlatih dan siap untuk menggerakkan perekonomian sampai ke ujung pelosok. Bapak-bapak, ibu sekalian, ada 4 quick win Kadin. Yang pertama MBG, ya. Yang kedua adalah Satgas RTLH, Rumah Terjangkau Layak Huni, Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Satgas Pekerja Migran Indonesia. Kita banyak bicara mengenai MBG, tadi sudah disampaikan, Rumah Terjangkau Layak Huni sebelum peraturan
Jadi untuk pembuatan rumah murah 3 juta per tahun, kita sudah mulai dulu dengan renovasi. Lalu juga dengan pembahasan kesehatan gratis kita mengerahkan bahwa anggota Kadin itu kepada karyawannya memberikan PKG sesuai dengan arahan Pak Presiden. Dan yang paling menarik Pak, ialah tenaga kerja migran Indonesia 20.000 kami kirim dalam waktu setahun, Bu. Ya. Di sini ada banyak para duta besar, kita ketahui di Jepang, di Korea, bahkan di Eropa, mereka membutuhkan tenaga kerja kita dan ini bagus karena repetansinya balik ke Indonesia, tapi bukan saja tenaga kerja domestik. Kita pengen naik kelas, entah jadi suster, entah jadi chef, entah menjadi pekerja di tempat petroleum dan lain-lain. Dan kami juga tentu di penghujung ingin menyampaikan kami bersyukur diajak oleh pemerintah dari Pak Presiden untuk diplomasi internasional. Karena kita lihat kali ini Indonesia mempunyai kesempatan untuk bisa menjadi pemain di geopolitik. Selama ini kita selalu melihat pemain geopolitik ya kalau nggak Amerika, Cina. Lalu sisanya harus menjadi negara-negara yang paling tidak punya kekuatan ekonomi maupun pertahanan. Atau kadang-kadang negara yang bandel sehingga mendapat perhatian. Tapi Indonesia pada saat ini mempunyai peran untuk bukan saja perekonomiannya maju, apalagi dengan industri hijau, tapi juga pertahanannya kuat. Nah, ini yang menyebabkan Kadin sangat senang dan mungkin bisa dikasih gambar-gambarnya, diajak untuk membuka akses pasar. Membuka akses pasar tentunya dengan negosiasi di Amerika Serikat, di Kanada, Uni Eropa, dan Peru. Tapi ujungnya akses pasar itu terbuka, ya kita di Kadin ini harus bisa memproduksi barangnya yang dibutuhkan. Sehingga dibutuhkan suatu komunikasi yang sangat baik. Kita juga mempunyai kesempatan untuk membuat berbagai macam acara seperti International Indonesia Sustainability Forum yang menghasilkan 13 MOU sejumlah 278 triliun rupiah. Kami juga membuat Indonesia Brazil Business Forum dengan Presiden Lula yang merupakan bagian daripada BRICS, negara-negara Global South yang mau maju. Jadi Brazil B-nya. Lalu masih banyak lagi kita membuat Asia Indo-Pacific Forum di Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Perdana Menteri Australia, lalu APEC di Korea Selatan dan B20 di Afrika Selatan. Nah, tapi intinya semua ini tentu ujungnya untuk teman-teman yang ada di ruangan ini. Bagaimana konsumsi domestik bisa berjalan dan bagaimana investasi bisa berjalan. Karena kami yakin kalau semua ini berjalan lancar, mudah-mudahan kita semua bisa memberikan lebih banyak revenue kepada pemerintah. Nah, dan sekarang terakhir kita juga ingin supaya antara pengusaha, Pak Ketua MPR dan juga penegak hukum bisa bersama-sama fokus kepada pencegahan. Sehingga kita semua bisa terus istilahnya ayamnya bertelur, Pak. Nah, karena kalau ayamnya kita terus bertelur, tentu tenaga kerja akan lebih banyak lagi. Tapi kalau misalnya ayamnya deg-degan, apalagi stres, bisa-bisa nggak keluar telurnya. Jadi inilah yang kita ingin titipkan. Tapi semua ini tentu dengan kerjasama antara pemerintah dan Indonesia, dan kami optimis bahwa di pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Wakil Presiden Gibran kita mampu untuk mencapai pertumbuhan sampai ke 8%. Terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas, terima kasih partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.